Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Semoga kalian akan mendengarkan penjelasan Ibu. Baik, perkenalkan dengan Ibu Gustia Pancarini SPD. Ibu mengampu pembelajaran geografi di SMA 18 Bungo. Untuk saat ini kita akan mempelajari KD pertama atau bab pertama tentang pengetahuan dasar geografi. Mungkin Ananda sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran geografi di SMP kemarin. Di SMP kemarin kalian sudah mempelajari geografi di dalam cangkupan pembelajaran IPS. Sekarang di SMA Ananda akan dihadapi geografi yang secara mandiri berdirinya dan secara akan detail pembelajarannya. Baik, tidak panjang lebar Ibu menjelaskannya, kita akan masuk tentang materi kitab pengetahuan dasar geografi. Yaitu yang pertama, pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani geo dan graphien. Geo artinya bumi, graphien berarti lukisan. Jadi geografi adalah lukisan tentang bumi. Secara umum, geografi ini adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Fenomena ini baik di dalam bumi, baik di udara, baik di luar angkasa, itu akan kita pelajari secara detail. Contohnya seperti fenomena kependudukan. Fenomena kependudukan ini kita akan mempelajari sejarah manusia, ekonomi manusia, sosial budaya, adat istiadat, hukum, politik, itu akan kita pelajari. Yang kedua, seperti fenomena persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna ini, sebelum Ibu menjelaskan, mungkin Ananda kurang tahu apa itu flora, apa itu fauna. Flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Itu di dunia ini persebaran flora dan fauna itu tidak merata. Ada yang bisa hidup di kutub utara, bisa yang hidup di timur tengah atau di padang pasir. Itu akan kita pelajari di kelas 2 besok. Yang ketiga seperti fenomena iklim. Fenomena iklim sama-sama kita ketahui Indonesia saat ini sudah dihadapi dengan musim kemarau yang panjang. Berarti Ananda harus siap siaga ya apabila sumur Ananda di rumah sudah kering. Ini kita akan mempelajari fenomena hujan, petir, pelangi. Terbentuknya pelangi kita akan mempelajari juga fata morgana, badai, angin topan. Itu akan kita pelajari di semester 2 besok. Oke, lanjut. Jadi, definisi geografi ini ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di permukaan bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungan dalam konteks keruangan dan wilayah. Ingat, kita sebagai manusia selalu berhubungan dengan lingkungan. Jadinya akan ada namanya keruangan dengan kewilayahan. Jika Ananda belum paham, itu akan kita nanti Ibu secara detail membahasnya di materi selanjutnya. Ingat, manusia tidak bisa hidup kalau tidak ada lingkungan, dan lingkungan tidak bisa diolah jika tidak ada manusia. Itu saling berinteraksi. Jadi lanjut. Ini dari beberapa bapak geografi dunia. Definisi geografi menurut para ahli. Yang pertama Eratosthenes. Kita tidak asing lagi dengan Eratosthenes ini sering di dalam bapak-bapak ilmu seperti ilmu sosiologi, itu ada juga Eratosthenes. Di biologi ada juga, fisika ada juga. Menurut Eratosthenes ini, geografi berasal dari kata geographica yang artinya adalah penggambaran mengenai bumi. Berarti ini sama ya dengan pengertian kita tadi, yaitu kita jelaskan secara umum, secara detail di permukaan bumi. Bagaimana bentuk pohonnya. Contohnya aja seperti pohon karet, perbedaan pohon karet dengan pohon sawit. Itu kita gambarkan. Itu termasuk di pelajaran geografi juga.
Yang kedua, Claudius Ptolemeus, yaitu suatu penyajian bagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung dalamnya dalam bentuk peta. Ingat, geografi ini berhubungan sangat dengan peta. Jadi, siap-siap Ananda, kita akan membuat peta. Jika Ibu minta peta, ya sudah peta. Bukan peta Dora ya. Next. Yang ketiga, Immanuel Kant. Menurut Immanuel Kant, disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala yang tersebar berasosiasi dalam ruang. Yang keempat, Richard Arson, yaitu paduan dari berbagai disiplin ilmu baik terapan, murni, alam, dan sosial. Oleh karena itu, geografi disebut sebagai Mother of Science atau induk ilmu pengetahuan. Menurut Bintarto ini adalah guru besar geografi UGM. Ini adalah menurut Bintarto, ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi serta mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan ke ruangan, ke lingkungan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan. Ini proses pembangunan, keberhasilan pembangunan. Ini yang sekarang dicanang-canangkan oleh pemerintah Indonesia akan sukses tahun 2045. Makanya bagi Ananda yang akan misalnya panjang umur Ananda akan menghadapi keberhasilan pembangunan pada tahun 2045. Yang keenam, yaitu Ikatan Geografi Indonesia (IGI) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan geosfer dengan menggunakan pendekatan lingkungan dan kewilayahan dan konteks ruangan. Persamaan dan kelingkungan. Contohnya Indonesia saja ada terbagi 3 waktu, yaitu WIB, WITA, dan WIT. Itu di Indonesia bagian barat saja, di bagian Sumatera itu daerahnya sangat subur. Sudah di bagian tengah Indonesia tengah itu daerahnya sudah termasuk padang rumput. Nanti sudah di bagian timur Indonesia itu sudah termasuk dengan daerah yang sangat kering. Next. Objek geografi. Objek geografi. Ingat, di dalam pelajaran bahasa Indonesia, Ananda dihadapi dengan objek dan subjek. Objeknya siapa dan subjeknya siapa. Begitu juga di geografi. Di geografi ada namanya objek, suatu yang akan kita tuju. Yaitu objeknya ada objek material dan formal. Bukan formal baju seragam ya. Tapi ini objek material, berarti material ini berbentuk benda yang bisa dirasakan, yang bisa dipegang, yang bisa dilihat juga. Contohnya seperti objek material litosfer. Litosfer ini kita akan mempelajari di semester 2 besok. Kita akan mempelajari bentuk tanah, batu-batuan, pasir, bagaimana gempa bumi, itu akan kita mempelajari di litosfer. Yang kedua yaitu objek atmosfer, lapisan udara. Bagaimana terbentuk awan, angin, hujan, itu akan kita mempelajari di atmosfer. Itu di semester 2 juga kita akan mempelajari. Kalau angin bisa kita rasakan ya. Air bisa kita lihat juga, bisa kita rasakan. Awan bisa kita lihat. Yang ketiga yaitu lapisan air atau hidrosfer. Hidrosfer ini kita akan mempelajari di semester 2. Itu mempelajari air laut, air sungai, air tawar, air danau. Kita akan mempelajari bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, bagaimana kok bisa sih terjadinya air laut, kok air lautnya asin. Itu akan kita pelajari. Kenapa air sungainya
Ada yang keruh Bu, ada yang jernih Bu. Itu akan kita pelajari kenapa ada beberapa faktor. Yang keempat yaitu objek material. Objek material ini yang Ibu bilang tadi, persebaran flora dan fauna. Ini kita akan pelajari. Contohnya unta. Unta, apakah unta bisa hidup di kutub utara? Atau beruang kutub bisa hidup di timur tengah? Itu akan kita pelajari karena perbedaan ciri-ciri dan makannya. Oke. Lanjut. Objek material antroposfer. Antroposfer ini lapisan kehidupan manusia. Kita akan mempelajari tingkat kematian, kelahiran, migrasi, urbanisasi, mobilitas. Mungkin kalian, Ibu, itu apa itu? Apa itu mobilitas, Bu? Urbanisasi apa itu, Ibu? Migrasi apa itu, Ibu? Kita akan mempelajari di kelas 2 besok. Tidak panjang lebar karena kita secara dasarnya setidaknya Ananda bisa mengetahui antroposfer tentang kematian, kelahiran, data-data kependudukan. Oke. Inilah objek formal keruangan. Objek formal keruangan yaitu mengkaji fenomena geosfer dengan menganalisis seluruh fenomena geosfer pada ruang tertentu. Oke, kita akan mencangkupi dengan wilayah pendekatan ke lingkungan, pendekatan kompleks wilayah dengan keruangan. Ini orang di gunung, contohnya objek formal keruangan, contohnya orang di gunung ini bisanya bertanam padi, sayur-sayuran karena tanahnya yang subur. Orang yang tinggal di pantai itu tidak bisa menanam padi atau sayur-sayuran karena daerahnya sangat panas karena sinar matahari yang terlalu banyak menyinari. Akhirnya mereka bisa menanam dengan akar tunggal atau akar serabut. Contohnya seperti pohon kelapa, pohon tembakau juga bisa hidup di tepi pantai. Keruangan berarti itu yang mencakup tentang dengan alamnya itu sendiri, bagaimana alam menyanggupi, bagaimana alam menumbuhkan sesuatu yang ada di permukaan bumi. Yang kedua yaitu objek formal ke lingkungan, yaitu mempelajari suatu tempat dalam kaitannya dengan komponen-komponen biotik dan abiotik di dalamnya. Kalian di Ananda semuanya di SMP sudah mempelajari tentang biologi, yaitu rantai makanan. Jika tidak ada yang pemakan, maka tidak akan ada hewan yang dimakan juga. Ini objek formal ke lingkungan, ini berkaitan dengan manusianya juga, makhluk hidupnya juga. Contohnya, jika yang keruangan tadi sudah tanahnya belum dipakai, maka masyarakat atau makhluk hidupnya akan mempergunakan atau mengalihfungsikan lahan seperti menjadi bangunan-bangunan yang kokoh. Itu sering terjadi di dusun kalian pun sudah terlihat juga, hutan-hutan kebun karet saja sudah diganti dengan bangunan rumah. Ini berkaitan, kalau ke lingkungan ini berkaitan dengan antara dengan manusia dengan alam. Yang ketiga itu objek formal kewilayahan. Mempelajari persamaan dan perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Ini contohnya di Timur Tengah yang tidak ada rumput. Yang ini ada rumput. Ini di daerah gurun. Ini di daerah gurun, ini di padang rumput di Afrika. Wilayah Afrika dengan wilayah gurun pasir atau di Timur Tengah itu berbeda. Biarpun mereka sama-sama dengan wilayah panas, tetapi mereka beda secara geografis.
C. Ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau regional. Ini yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Jumlah penduduk contohnya, jumlah penduduk di daerah Sumatera, Pulau Sumatera itu berbeda dengan jumlah penduduk di Pulau Papua. Karena persebarannya tidak merata. Kita lihat topografi atau bentuk permukaan bumi wilayah Pulau Sumatera berbeda dengan Pulau Papua. Keterbatasan penduduk di muka bumi. Masyarakat yang di daerah gunung itu memiliki keterbatasan juga, dan masyarakat yang di daerah pantai memiliki keterbatasan juga. Ada plus dan minusnya yang ada tinggal di pegunungan maupun di dataran tinggi maupun di dataran rendah atau di pantai. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Seperti Ananda berteman dengan teman sebaya, bagaimana caranya, dan juga bagaimana kalian berteman dengan orang yang lebih tua atau yang lebih kecil. Itu kita akan mempelajarinya dengan hubungan dengan lingkungan fisik. Orang yang sudah di lingkungannya sudah berteman dengan orang yang banyak dewasa atau yang di lingkungan kurang berpendidikan, itu akan berpengaruh juga. Tapi bagi yang kita yang tinggal di daerah berpendidikan, itu akan saling berpengaruh. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah atau region. Kita akan mempelajari wilayah-wilayah yang ada di sekitar kita. Nah, diagram cabang-cabang ilmu geografi. Ingat, tadi saja ada menurut Richard Ashton itu mengatakan geografi adalah mother of science, adalah induk ilmu pengetahuan. Maka geografi ini adalah induk dari segala ilmu, seperti geografi fisik ada biologinya, ada hidrologinya air, ada klimatologi iklim, ada geoteknologi, ada juga geografi manusia, geografi ekonomi, geografi kependudukan. Itu akan kita pelajari juga. Yaitu geografi teknis. Geografi teknis penginderaan jauh. Apa sih itu, Bu, penginderaan jauh? Penginderaan jauh. Kalian punya HP kan? Apakah ada jaringan? Nah, itu salah satu pemanfaatan ilmu dari penginderaan jauh. Kalian punya TV kan di rumah? Yang kedua, SIG. Pernah kan kalian pakai Google Map? Kalau pernah pakai Google Map, itu berarti kalian sudah mengaplikasikan ilmu SIG di dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga geografi regional. Geografi regional adalah geografi wilayah. Kita akan mempelajari setiap ciri-ciri fisik wilayah, ciri khas wilayah. Oke. Sampai di sini paham? Oke, kita akan masuk tentang konsep geografi. Tetapi sebelum kita masuk konsep geografi, sebaiknya Ananda pelajari dari awal, dari pengertian geografi sampai cabang-cabang ilmu geografi. Ibu tidak akan banyak panjang lebar untuk membahasnya, mungkin sampai di cabang-cabang ilmu geografi. Bagi yang tidak paham dari penjelasan Ibu tadi, silakan Ananda bisa bertanya dengan Ibu, atau kita bisa video callan dengan Ibu melalui WA. Terima kasih. Jangan lupa jaga jarak, tetap di rumah, jaga kesehatan, tetap semangat dalam pembelajaran daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.